Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kerom atau SMA KN Kerom beralamat di Jalan Poros Arsos Kanto, Kelurahan Wulukubun, Distrik Skanto, Kabupaten Kerom, Provinsi Papua. SMA KN Kerom didirikan di atas lahan seluas 20.000 meter persegi pada tahun 2013 yang lalu berdasarkan izin pendirian dari Dirjen Binmas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor DJ 4 Romawi HK 005-47-2013. SMA KN Kerom didirikan oleh Paroki Sang Penebus Kanto dengan nomor statistik sekolah 0933132009 dan NPSN 6981537 dan berdasarkan SK nomor 689 tahun 2018 tanggal 21 November 2018 yang menegaskan status SMA KN Kerom resmi beralih sebagai sekolah negeri. Pembangunan pendidikan agama dan keagamaan merupakan salah satu program layanan bagi umat Katolik. Melalui pendidikan Katolik diharapkan mampu membantu peserta didik yang secara integral memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Katolik, serta mampu menjadi tenaga terampil dalam bidang agama, berpikir kritis dan inovatif dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman dan berakhlak mulia, dengan tentunya tetap memiliki daya saing yang tinggi. Gereja Katolik di Kabupaten Kerom menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan, yaitu dengan mendirikan Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Arnoldus Jansen, Kabupaten Kerom. Sekolah yang memiliki peserta didik hampir sebagian besar anak-anak asli Papua yang tersebar di daerah perbatasan, di mana Kabupaten Kerom merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Dengan penduduk asli adalah mayoritas beragama Katolik yang tersebar di 7 distrik, dengan kondisi daerah yang cukup tertinggal, terutama di bidang pendidikan, sulit dijangkau dengan sarana transportasi sehingga mengakibatkan banyak siswa putus sekolah. Berdasarkan berita acara pelepasan dan penyerahan aset dari penyelenggara Pastor Marianus Kobatoyo kepada Dirjen Binmas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia (CEKI) Kementerian Agama Kabupaten Kerom pada hari Rabu 11 Juni 2014 di depan kantor Notaris Kerom. Dalam pelepasan dan penyerahan aset, di pasal 3 menjelaskan bahwa Kelembagaan Sekolah Menengah Agama Katolik atau SMAK Santo Arnoldus Jansen dan segala asetnya adalah sah menjadi milik Direktur Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada pasal 3 juga diatur terkait dengan kewajiban Dirjen Binmas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia untuk melanjutkan proses penegrian SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen Kabupaten Kerom. Maka diajukan proposal pengusulan penegrian SMA Katolik Santo Arnoldus Jansen Kabupaten Kerom kepada Dirjen Binmas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Adapun landasan hukum pembangunan Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kerom adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas atau Madrasah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum Pertama. Visi dan misi Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kerom adalah: visi, terwujudnya insan Katolik berkualitas, cerdas, terampil, mandiri, beriman, dan agamawan yang Pancasilais. Misi, memberikan pengetahuan yang berkualitas, membimbing peserta didik dengan keterampilan, menyelenggarakan proses belajar mengajar secara efisien dan efektif, mengembangkan potensi peserta didik, membimbing peserta didik untuk dapat mengasihi sesama manusia dan menghayati lingkungan alam ciptaan Tuhan, dan membimbing peserta didik untuk dapat mengasihi sesama manusia dan menghayati lingkungan alam ciptaan Tuhan.
Adapun struktur kurikulum Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Kerom adalah kurikulum keagamaan yang terdiri dari kitab suci, doktrin gereja Katolik, liturgi, sejarah gereja, pastoral, dan katekase. Sementara untuk kurikulum umum terdiri dari wajib A, yaitu PKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah Indonesia. Wajib B, Seni Budaya dan Keterampilan, Penjaskes, Prakarya dan Kewirausahaan. Peminat jurusan Matematika atau IPA, yaitu Matematika, Fisika, Biologi, dan Kimia. Permintaan jurusan, permintaan atau jurusan ilmu sosial, yaitu Sejarah, Geografi, Sosiologi, dan Ekonomi. Dan lintas permintaan, yaitu Ekonomi dan Biologi. Pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik terhadap kondisi daerah. Dan SMA Katolik Negeri Kerom telah memfasilitasi berbagai kegiatan pengembangan diri untuk para peserta didiknya. Di antaranya adalah bidang olahraga yang terdiri dari atletik, bola voli, sepak bola, tenis meja, bidang seni yang terdiri dari paduan suara rohani, persekutuan doa, seni tari kreasi, dan sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang terdiri dari retret, rekoleksi iman, pramuka, dan PMR. Standar kompetensi lulusan SMA Katolik Negeri Kerom dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Adapun standar kompetensi lulusan selengkapnya adalah berperilaku dan berakhlak sesuai dengan ajaran iman Katolik, mengembangkan diri secara optimal, menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaan, berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial, menghargai keberagaman agama, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi, membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif, menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar, menunjukkan sikap kompetitif dan sportif, menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah, memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia, dan mengapresiasi karya seni dan budaya. Potensi peminat SMA KN Kerom. Berdasarkan potensi peminat yang dijaring sebagai input siswa baru di SMA KN Kerom adalah lulusan SMP negeri atau swasta yang ada di Kabupaten Kerom maupun lulusan dari luar, terutama dari Kabupaten Paniai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kota, dan Kabupaten Jayapura. SMA KN berpola asrama. Berdasarkan hasil kajian ilmiah serta pengalaman orang tua terdahulu, menyatakan bahwa pendidikan yang berpola asrama mendapatkan nilai positif dalam usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kenalkan, nama saya Yuliana Multi, saya dari Distrik Arso Timur, saya kelas 10 MIA. Saya siswa dari Smart Negeri Kerom. Saya tinggal di asrama Santo Arnoldus Diansa. Di sini kita selalu diatur pakai jam. Selama saya tinggal di asrama, saya selalu banyak teman. Teman saya dari suku yang berbeda. Dan saya senang karena saya punya teman yang berbeda-beda suku. Dan tinggal di asrama juga saya bisa diajarkan mandiri, disiplin, dan juga saya selalu fokus dengan belajar. Karena di asrama saya merasa banyak waktu untuk belajar. Maka salah satu tujuan hadirnya SMA Katolik Negeri Kerom tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, antara lain tersedianya lokasi lahan yang tidak bermasalah, tersedianya fasilitas pendidikan memadai, pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabel, tersedianya biaya pendidikan yang memadai, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan, dan peserta didik yang siap untuk dididik menjadi orang Katolik yang agamawan dan memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Nama saya Julius Belau, asal saya dari Intan Jaya. Saya sekolah di SMA Negeri Kerom. Saya kelas 10 IS, tinggal di asrama Santo Arnoldus Diansa. Saya tinggal di asrama, biasa banyak teman, belajar tekun, berdoa,
terus teman-teman berbeda-beda suku, tapi kita ya tidak membeda-bedakan, kita menghargai satu sama lain, belajar disiplin. Selama tinggal di asrama, kebutuhan kita kekurangan tempat tidur, kasur, terus bantal, terus kamar mandi, terus air sumur.